Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot rangka. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi ini. Usaha. Usaha sangat berkaitan erat dengan energi. Sedangkan energi sendiri yaitu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Pada saat kalian melihat kuda menarik delman, maka dapat dikatakan kuda tersebut melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik delman? Karena kuda tersebut mempunyai energi. Sehingga kuda tersebut melakukan usaha terhadap delman. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan, karena usaha dapat terjadi apabila usaha memberikan gaya yang bekerja pada suatu benda dan mengakibatkan benda tersebut dapat berpindah tempat. Apabila gaya tidak bekerja, maka benda tersebut tidak berpindah tempat, maka dapat dikatakan bahwa benda tidak melakukan usaha. Dan berdasarkan hal tersebut, maka rumus dari usaha yaitu F kali S, di mana F merupakan gaya dengan satuan Newton dan S merupakan perpindahan dengan satuan meter. Sehingga satuan dari usaha yaitu Joule, di mana Joule merupakan Newton kali meter. Hubungan antara daya dan usaha. Daya merupakan kecepatan untuk melakukan suatu usaha. Nah, perhatikan peristiwa berikut ini. Dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi, mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar daripada mobil B. Nah, atau secara sistematis, rumus dari daya yaitu P sama dengan W per T, di mana W merupakan usaha dan T merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan usaha tersebut. Selanjutnya yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya yaitu pada saat kita akan memindahkan beban yang lebih berat ke tempat yang lebih tinggi, kita dapat menggunakan pesawat sederhana jenis katrol dan bidang miring. Jenis-jenis dari pesawat sederhana sendiri ada 4, yaitu yang pertama tuas atau pengungkit, kemudian katrol, kemudian bidang miring, dan yang terakhir itu roda berporos. Pada prinsipnya, pesawat sederhana yaitu alat yang digunakan untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Jenis pesawat sederhana yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Nah, pada gambar dapat diperhatikan bahwa di situ terdapat batu yang besar yang ingin dipindahkan dengan menggunakan tuas. Nah, batu tersebut berfungsi sebagai beban atau dilambangkan dengan W. Kemudian, posisi tuas yang berada di bawah batu itu merupakan TB atau titik beban. Kemudian, yang segitiga berada di tengah itu merupakan tumpuan atau titik tumpu, sedangkan yang di ujung huruf F itu merupakan gaya kuasa. Sedangkan jarak antara titik tumpu dengan titik beban dinamakan lengan beban, sedangkan jarak antara titik tumpu dengan gaya kuasa dinamakan lengan kuasa. Nah, pada pengungkit ini dapat dicari keuntungan mekaniknya, yaitu dengan rumus W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W merupakan beban, LB merupakan lengan beban, F merupakan gaya kuasa, dan LK merupakan lengan kuasa. Di sini terdapat pernyataan yaitu semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasa yang akan dikerjakan. Nah, dapat disimpulkan juga semakin panjang lengan kuasa, maka semakin besar pula keuntungan mekanis dan semakin mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Jenis pengungkit sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga.
Nah, pengungkit jenis pertama yaitu apabila titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya yaitu gunting. Sedangkan pengungkit jenis kedua yaitu titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya yaitu pada pembuka tutup botol. Selanjutnya, jenis ketiga yaitu titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya pada sekop. Selanjutnya yaitu bidang miring. Nah, bidang miring ini seperti pada tangga. Pada bidang miring juga dapat dicari keuntungan mekanisnya, yaitu dengan cara W per F sama dengan S per H, di mana W merupakan beban, S merupakan panjang bidang miring, F merupakan gaya kuasa, dan H merupakan tinggi dari bidang miring. Nah, semakin tinggi bidang miring, maka gaya yang diperlukan akan semakin besar dan keuntungan mekanisnya akan semakin kecil. Selanjutnya, katrol. Berdasarkan tempat kedudukan katrol dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Nah, katrol tetap merupakan katrol yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh dari katrol tetap ini yaitu sumur air pada zaman dahulu yang masih menggunakan katrol. Nah, keuntungan mekanik dari katrol tetap ini yaitu 1. Kemudian yaitu katrol bergerak. Katrol bergerak ini di mana beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Dan keuntungan mekanik dari katrol bergerak ini yaitu 2. Nah, yang terakhir yaitu katrol ganda. Katrol ganda ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak, di mana cara untuk mencari keuntungan mekaniknya yaitu dengan cara menghitung jumlah tali yang berada pada katrol ganda. Selanjutnya yaitu roda gigi atau gear, atau biasa disebut juga dengan roda berporos. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergerigi yang saling berhubungan yang berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Nah, cara untuk mencari keuntungan mekanik atau efisiensinya yaitu jari-jari roda dibagi dengan jari-jari poros. Pesawat sederhana dalam sistem rangka. Nah, pada tubuh kita itu juga bekerja sebagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Nah, sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama, di mana leher merupakan titik tumpu, dan dagu merupakan titik beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Nah, makanya sistem ini dinamakan dengan pengungkit jenis pertama karena titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa.